Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan materi-materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Materi ini penting untuk dijelaskan agar kita sebagai seorang muslim tidak salah kaprah dalam mengimani kitab-kitab Allah sendiri. Lantas, apa saja sih yang perlu kita ketahui? Pertama, makna dari meyakini kitab Allah terlebih dahulu. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Adapun ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi berdasarkan makna yang telah disampaikan, kita dapat mengetahui bahwa pada dasarnya Allah ini tidak hanya menurunkan satu kitab, melainkan terdapat beberapa kitab kepada para rasulnya yang telah ia utus di muka bumi ini. Adapun ajaran yang diberikan ini pada dasarnya untuk menjadi pedoman bagi kita manusia agar kita senantiasa bahagia baik itu di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Jadi jangan salah kaprah ya, bahwasanya Allah ini tidak saja menurunkan satu kitab, melainkan beberapa kitab, seperti itu. Tujuannya bukan untuk macam-macam, tujuannya ialah untuk menjadikan pedoman bagi kita manusia agar bisa meraih kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini bisa dipahami ya makna dari iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan penuturan tadi kan dijelaskan tuh bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab. Nah, kitab-kitab tersebut terbagi ke dalam 4 macam. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan selayang pandang ya, membahas sedikit perihal kitab-kitab tersebut. Pertama, kitab Taurat. Apa yang mesti kita ketahui dari kitab Taurat? Pertama, sejarahnya terlebih dahulu ya. Kitab Taurat ini merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Adapun nama Taurat berarti hukum atau syariat. Sedangkan bahasa yang digunakan ialah bahasa Ibrani, seperti itu. Jadi melalui pemaparan ini kita jadi bertambah lagi nih pengetahuan bahwa yang namanya kitab ini bukan saja berdasarkan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris saja, melainkan bahasa awal yang digunakan justru pada kitab Taurat ini ialah bahasa Ibrani. Kita sebagai seorang muslim pun mesti mengimani kehadiran ataupun keberadaan dari kitab Taurat ini. Dasar hukumnya yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi salam kitab Taurat agar mereka Bani Israel ini mendapatkan petunjuk. Jadi berdasarkan dasar hukum tadi, kita sebagai seorang muslim mesti meyakini bahwa Allah pun telah menurunkan salah satu kitab yang bernama kitab Taurat. Diwahyukan kepada siapa? Diwahyukan kepada Nabi Musa. Nah, adapun ajaran pokok dari kitab Taurat setidaknya terdapat beberapa hal ya. Ada mengesahkan Allah, menyucikan hari Sabtu, menghormati orang tua, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan membunuh manusia, hingga larangan menjadi saksi palsu. Itulah sedikit yang bisa kita bahas seputar kitab Taurat. Kitab selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu kitab Zabur. Nah, apa yang perlu kita ketahui dari kitab Zabur? Pertama, kita mesti tahu bahwa kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud pada abad 10 sebelum Masehi, yaitu di Yerusalem, yang ditulis menggunakan bahasa Kipti, yaitu bahasa yang digunakan oleh masyarakat Mesir pada zaman dahulu untuk berkomunikasi.
Adapun perintah untuk senantiasa meyakini kitab Zabur ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 55. Seperti itu. Apa isinya? Isinya yaitu, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Jadi berdasarkan dalil tadi, kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya meyakini bahwa terdapat kitab lain selain dari Al-Quran. Salah satunya kitab Zabur ini. Seperti itu. Adapun hal lainnya yang perlu kita ketahui perihal kitab Zabur ini, bahwa di dalam kitab ini tidak mengandung hukum ataupun syariat, hanya digunakan sebagai panduan berdoa dan memuji Tuhan. Salah satunya dengan menggunakan nyanyian seperti itu ya. Lantas apa saja isi dari nyanyian tersebut? Setidaknya terdapat 5 jenis, yaitu nyanyian liturgi kebaktian, nyanyian per orang, ratapan para jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian raja. Itu kira-kira yang bisa dibahas perihal kitab Zabur. Adapun kitab selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah kitab Injil. Nah, apa sih yang mesti kita ketahui perihal kitab Injil ini? Bermula dari sejarahnya terlebih dahulu. Nah, kitab Injil ini merupakan suatu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi yang diwahyukan di daerah Yerusalem. Awalnya, kitab ini ditulis dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini merupakan bahasa dari daerah Aram Timur yang kerap digunakan oleh komunitas Kristen di daerah Timur Tengah gitu ya. Adapun dasar hukum yang kerap digunakan untuk meyakini bahwasanya kitab Injil ini memang benar adanya, yaitu terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30. Yang artinya, dia Isa berkata bahwa sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan ajaran pokok yang terdapat di dalam kitab Injil ini yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan Taurat, menghapus beberapa hukum dan dalam kitab Taurat yang sudah tidak relevan dengan keadaan pada zaman itu, serta yang terakhir penjelasan akan hadirnya Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam. Itu kira-kira sedikit gambaran perihal ajaran pokok yang terdapat di dalam kitab Injil. Nah, adapun yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah kitab suci kita sendiri, yaitu Al-Quran seperti itu. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab sebelumnya seperti itu. Jadi keberadaan Al-Quran ini sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya seperti itu ya, untuk menyempurnakan beragam panduan yang ada di dalam Al-Quran ini pada dasarnya menjadi pedoman kita, menjadi tuntunan kita bagi seorang muslim untuk menjalankan kehidupan kita berdasarkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Atau bila digenapkan sekitar 23 tahun, seperti itu. Adapun di dalam Al-Quran ini memiliki 14 surat yang terdiri atas surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah ini merupakan surat yang diturunkan ketika Nabi belum hijrah ke Madinah atau saat berada di Makkah. Adapun surat Madaniyah ini merupakan surat yang hadir setelah Nabi hijrah ke Madinah. Seperti itu. Itu pemahaman sederhana perihal surat Makkiyah dan juga surat Madaniyah. Adapun wahyu pertama dari Al-Quran ini terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 seperti itu, yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro.
Adapun di dalam Al-Quran ini setidaknya terdapat 5 pokok ajaran, yaitu akidah, yang berbicara perihal keyakinan kita tentang mengimani Allah, mengimani malaikat, meyakini hari akhir, seperti itu. Lalu yang kedua berkaitan dengan ibadah ataupun ritual yang terdapat di dalam ajaran agama. Lalu yang kedua perihal akhlak, yaitu tata cara kita dalam berperilaku ataupun berbudi pekerti. Lalu yang keempat itu muamalah, yaitu tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu tarikh atau sejarah, yang berisi perihal kisah orang-orang dan umat terdahulu, sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi kita seorang muslim, seperti itu. Itulah kira-kira hal-hal yang perlu kita ketahui seputar Al-Quran. Adapun hal selanjutnya yang perlu kita yakini bahwa kitab Allah ini diturunkan ialah sebagai petunjuk manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman ini berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun sebaliknya dimaksudkan agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna, seperti itu. Layaknya yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-16. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah perbedaan kitab dengan suhuf. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, di sini dipaparkan perbedaan dari kitab dengan suhuf. Yang pertama, isi kitab ini lebih lengkap daripada isi suhuf. Lalu yang kedua, bentuk dari kitab ini sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Dan yang terakhir, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Mengapa? Karena ketika kitab ini sudah menghimpun semua wahyu-wahyu yang diturunkan, suhuf ini hanya berdasarkan konteks yang terjadi pada saat itu. Seperti itu. Itulah kira-kira perbedaan kitab dengan suhuf. Adapun hikmah kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya terdapat beberapa hal. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, karena hakikat dari diturunkannya kitab suci ini sebagai sebuah pedoman. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, karena untuk mengetahui benar dan buruknya kan perlu ada dasar hukum, perlu adanya patokan. Nah, Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman kita bagaimana cara bertingkah, seperti itu ya, di muka bumi ini. Bagaimana sih patokan benarnya? Maka kita mesti mengikuti apa yang terdapat dalam kitab suci. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi kisah-kisah yang telah lampau ini disajikan kepada kita sebagai pembelajaran agar kita yang berada di masa kini dan orang-orang kedepannya tidak mengulangi apa yang telah terjadi pada orang yang berada pada zaman dahulu. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya, seperti itu. Karena kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang, maka dibiarkanlah kita senantiasa menjalani kehidupan kita sendiri. Akan tetapi karena Allah sayang, karena Allah tidak ingin kehidupan kita ini tidak bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat, maka diturunkanlah kitab suci ini. Lalu yang selanjutnya, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab suci ini telah dijelaskan tentang mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Selanjutnya, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Adapun hikmah selanjutnya, hati manusia ini menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan.
Mengapa? Karena yang sebelumnya kita tidak tahu, karena adanya pedoman berbentuk kitab suci ini, kita jadi tahu bagaimana kita mesti bersikap, bagaimana kita mesti bertindak, seperti itu. Adapun yang selanjutnya, kita juga bisa memiliki sikap toleransi yang tinggi. Karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan termasuk di dalamnya yaitu pemeluk agama lain. Lalu yang selanjutnya ialah meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Karena dijelaskan nasihat-nasihat seperti itu, dijelaskan hikmah-hikmah di dalam kitab suci. Salah satunya apa? Salah satunya untuk menguatkan kita ketika kita hendak mendapati sebuah ujian, mendapati sebuah musibah, seperti itu. Karenanya kita sebagai seorang muslim ini mesti banyak-banyak mentafakuri apa yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti itu. Itulah setidaknya yang bisa saya sampaikan perihal makna mengimani kitab Allah serta mencintai Al-Quran. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih berilmu lagi, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak memiliki pemikiran yang sempit, bahwa kitab yang diturunkan ini hanya Al-Quran saja, dan kita mengingkari bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, yuk kita sebagai seorang muslim, mari kita belajar lebih dalam lagi, mari kita jangan bosan untuk menggali apa yang masih belum kita ketahui, seperti itu ya. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim hanya berpuas diri seperti itu atas apa yang kita ketahui saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kita mempelajari seputar kitab Allah ini, kita bisa senantiasa meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.